Ya, jadi akhir-akhir ini saya baru saja mendapatkan SIM mengemudi saya di Selandia Baru. Dan di video ini saya akan berbagi tahap-tahap yang diperlukan untuk mendapatkan full license atau SIM mengemudi di Selandia Baru. Dan di video ini saya tidak akan terlalu detail, saya yang akan berbagi tahap-tahap secara keseluruhan beserta biayanya. Oke, langsung saja. Nah, pertama-tama, kalian harus bertanya pada diri kalian. Perlukah kalian mendapatkan atau membuat driver license versi Selandia Baru? Nah, kalau kalian hanya untuk berlibur, tidak perlu jawabannya. Kalau kalian hanya berencana tinggal di New Zealand selama 12 bulan, kurang dari 12 bulan, maka jawabannya tidak perlu, karena kalian bisa menyetir dengan SIM Indonesia selama 12 bulan. Nah, dan kabar baiknya adalah Indonesia tidak perlu terjemahan. Jadi kalian tidak perlu menerjemahkan SIM kalian ke dalam bahasa Inggris, dikarenakan kalau kalian di SIM Indonesia, ada tertulis driver license di pojok kanan atas. Nah, itu sudah cukup untuk meyakinkan pihak New Zealand untuk memperbolehkan kalian menyetir. Dan ini pengalaman langsung ya, pengalaman saya langsung. Ayah saya waktu berkunjung ke sini, diperbolehkan menyetir menggunakan SIM Indonesia. Dan kita sudah bertanya pada agensi mobil di situ. Nah, jadi bagian ini adalah untuk kalian yang benar-benar mulai dari nol, benar-benar tidak bisa mengemudi, tidak pernah punya SIM sebelumnya. Nah, bagi kalian yang kondisi seperti ini, kalian memerlukan 3 tahap sampai kalian mendapatkan full license. Nah, jadi ada 3 jenis SIM. SIM pertama adalah SIM learner, yang kedua adalah SIM restricted, dan yang ketiga adalah SIM full atau full license. Nah, full license ini adalah SIM yang benar-benar final, yang tidak ada batasan-batasannya, tidak seperti 2 SIM yang terdahulu. Nah, ayo kita mulai dari yang pertama, yaitu SIM learner. Nah, untuk SIM ini, kalian harus menyelesaikan ujian teori. Nah, jadi ini hanya sebatas teori, tidak ada praktek, belum ada praktek. Nah, tes teori ini terdiri dari 35 pertanyaan, dan kabar buruknya kalian hanya boleh salah 3 buah pertanyaan. Kalau kalian salah lebih dari 3, kalian keluar, gagal. Memang menurut saya ini bagian yang menegangkan ya, walaupun belum benar-benar praktek, karena hanya boleh salah 3 dari 35 pertanyaan. Nah, kenapa ini mengerikan? Ya, karena duit ya, mahal. Sekali tes teori itu $90 atau hampir 1 juta ya, itu sekitar 950.000, 940.000. Dan kalau kalian gagal ya, kalian harus mengulang. Yang ngeri itu bukan gagal, tapi membayarnya. Tapi uangnya yang keluar dalam membuat license ini. Dan kalian juga harus tes mata, seperti membaca huruf-huruf, kalian tahu ya kalau kalian di optik. Dan juga tes arah. Jadi kalian akan disoroti cahaya dari kiri dan kanan, dan kalian harus beritahu itu arahnya dari kiri atau dari kanan. Nah, kalau kalian yang berkacamata tidak masalah. Kalian boleh memakai kacamata dalam tes mata. Jadi tidak masalah ya pakai kacamata atau soft lens. Yang penting kalian dituntut untuk menggunakan kacamata itu saat kalian benar-benar mengemudi. Nah, kembali lagi ke tes teori. Tes teori ini adalah tes pilihan ganda mengenai rambu-rambu lalu lintas, aturan mengemudi, dan lain-lain. Dan menurut saya untuk orang Indonesia yang tidak terlalu taat aturan, ya kita sebagai orang Indonesia kan ya selama tidak melanggar lampu merah tidak ditilang kan. Tetapi di sini berbeda, di sini sangat banyak aturan dalam tes teori. Ya, untuk orang Indonesia mungkin akan cukup sulit, cukup menantang ya. Nah, bagaimana caranya agar lulus? Ya, latihan. Saya sebelum mengambil tes teori ini, latihan sangat banyak, berulang-ulang kali dari beberapa aplikasi dan situs. Dan tenang saja, pilihannya pasti sama terus pilihan gandanya. 90% sama bisa dibilang. Jadi, kalau kalian hafal, kalian bisa lulus. Nah, setelah kalian lulus, kalian bisa mengendarai mobil. Tapi dengan syarat, harus ada seseorang yang mendampingi kalian. Siapapun itu yang memiliki full license juga. Ya, jadi tidak bisa sesama learner atau yang memiliki restricted license, tidak bisa. Hanya orang yang memiliki full license. Nah, dan juga kalian
harus menempel huruf L di kaca mobil kalian. Nah, sekedar tips nih, kalian pasti kalau kalian lulus tes teori, kalian akan ditawarkan ini, stiker L ini, oleh agensi mobil yang mengeluarkan SIM. Nah, saran saya jangan diambil. Kenapa? Karena harganya mahal, dan saya tertipu sayang sekali waktu itu. Harganya adalah $20 untuk stiker. Itu sebuah pemerasan. Kalian bisa mendapatkan stiker itu di toko-toko lain ya, seperti di The Warehouse atau di toko dolar ya, dollar shop. Itu pasti ada yang menjual dengan harga $5 saja ya. Jadi saya rugi bayar $20 hanya untuk sebuah stiker. Nah, dan juga dengan SIM learner ini kalian hanya bisa menyetir di bawah jam 10 malam dan di bawah jam 7 pagi, di atas jam 7 pagi kalau tidak salah ya. Nah, tahap yang kedua adalah mengambil restricted license yang bisa diambil setelah 6 bulan kalian mendapatkan SIM learner ya. Nah, di sini kalian harus ujian praktik. Dan ujian praktik ini berlangsung selama 60 menit. 15 menit untuk inspeksi kendaraan dan juga evaluasi dan lain-lain. Nah, dan tes sesungguhnya adalah sekitar 45 menit. Jadi cukup lama ya. Dan di tes ini kalian akan mengemudi didampingi oleh seorang instruktur atau ya pegawai dari instansi tersebut. Dan di awal-awal kalian akan diajak berkeliling di tempat-tempat yang tidak terlalu ramai. Nah, tujuannya apa? Dia ingin melihat apakah kamu benar-benar bisa menyetir dengan aman dulu ya. Nah, kalau kalian gagal di tahap ini, tesnya tidak akan dilanjutkan. Nah, tapi kalau kalian sudah berhasil membuktikan bahwa kalian bisa mengemudi, layak mengemudi dengan aman, kalian akan disuruh parkir paralel. Nah, jadi sangat penting untuk kalian mempelajari parkir paralel. Paralel yang dimaksud tidak harus ada dua kendaraan yang mengapit kalian ya. Bisa aja di belakangnya itu kosong. Jadi kalian hanya parkir di belakang mobil. Sebuah mobil tanpa harus diapit mobil lainnya di belakang kalian. Tapi dengan cara paralel. Nah, saya ilustrasikan saja di sini ya. Nah, setelah parkir, mereka akan mencatat-catat dan sebagainya. Lalu kalian harus melanjutkan mengemudi lagi, kini ke daerah yang lebih ramai. Nah, jadi apa sih indikasi yang menentukan kelulusan kalian? Nah, jadi dalam tes praktik ini terdapat dua jenis error. Ya, yang pertama adalah kesalahan kritikal dan juga kesalahan fatal. Di sini kalian hanya boleh melakukan tidak lebih dari 2 kesalahan kritikal. Nah, kalau kalian melakukan lebih dari itu, kalian akan gagal. Dan yang dimaksud dengan kesalahan kritikal adalah kesalahan yang tidak menyebabkan celakanya orang lain secara langsung. Apa saja itu? Kalian bisa cek di website pemerintah karena sangat banyak kategorinya ya, sangat banyak jenis-jenisnya. Nah, yang kedua, kesalahan fatal. Kesalahan fatal adalah kesalahan yang menyebabkan celakanya orang lain secara langsung. Contohnya adalah menabrak mobil, menabrak tiang, dan lain-lain. Itu juga kalian bisa periksa di website pemerintah secara langsung ya, karena juga cukup banyak. Nah, juga ada kesalahan lain yang konyol sebenarnya, yaitu mobil kalian yang tidak siap sedia. Kalau mobil kalian lampunya tidak nyala, lampu sen tidak nyala, dan sebagainya, kalian juga gagal dan harus membayar full. Walaupun petugasnya makan gaji buta ya. Dan juga kesalahan yang sebenarnya tidak jelas indikasinya, yaitu kebersihan mobil. Saya pernah baca entah di mana, di internet, bahwa ada orang yang gagal karena mobilnya berantakan, mobilnya kurang bersih. Dan petugasnya tidak setuju untuk melanjutkan. Nah, itu kesalahan yang konyol juga itu. Jadi, pastikan mobil kalian bersih dan rapi. Nah, dalam tes restricted ini, kalian harus datang bersama pendamping. Ya, itu ketentuannya. Walaupun mungkin mereka ada yang tidak peduli, ada yang peduli, instrukturnya, tapi akan alangkah lebih baiknya jika kalian datang dengan seorang pendamping. Nah, setelah kalian selesai ujian praktik, kalian akan mendapatkan hasilnya langsung di saat kalian parkir di tempat asal kalian. Di situ petugas akan memberitahukan apakah kalian lulus atau tidak, dan kalau tidak lulus apa saja penyebabnya, apa saja kesalahannya. Mereka akan menjabarkan itu. Dan kalau kalian lulus, kalian akan mendapatkan license sementara dan juga license kalian akan dikirim ke tempat kalian. Nah, selamat, kalian sudah mendapatkan SIM restricted. Dengan SIM ini kalian bisa mengendarai mobil sendiri tanpa ditemani orang lain.
Dan juga kalian tidak perlu lagi stiker L, karena sekarang kalian bukan pelajar lagi, sudah cukup mahir walaupun belum terlalu mahir dalam mengemudi. Jadi tidak perlu stiker pelajar lagi atau stiker L. Dan kenapa disebut restricted? Jadi hal apakah yang masih terbatas di SIM ini? Nah, jadi di SIM ini kalian tetap harus menyetir di bawah pukul 10 malam dan di atas jam 7 pagi. Saya lupa 6 atau 7 pagi. Tapi kendati demikian, saya sendiri pribadi, selama di masa lalu saya telah menyetir menggunakan SIM learner. Dan juga restricted di jam-jam yang tidak diizinkan. Dan juga bahkan saat saya masih memegang SIM learner, saya menyetir sendiri. Nah, tapi tidak disarankan, karena kalau ketahuan polisi akan kalian mendapatkan denda dan sanksi. Ya, jadi resiko sendiri ya. Tidak dianjurkan. Kebetulan saya hoki waktu itu. Nah, SIM yang terakhir adalah SIM full atau full license. Nah, jadi lamanya kalian harus menunggu dari SIM restricted menuju SIM full license itu bervariasi berdasarkan umur kalian dan juga apakah kalian mengambil kursus mengemudi atau tidak. Nah, ini sebuah strategi pencarian uang yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru ya. Jadi, kalau kalian berusia 25 tahun ke bawah dan kalian tidak mengambil kursus mengemudi, kalian harus menunggu selama 18 bulan atau 1,5 tahun. Yang menurut saya itu sangat lama. Dan jika kalian mengambil kursus mengemudi yang tentunya tidak gratis dan mungkin ratusan dolar, kalian hanya harus menunggu selama 1 tahun atau 12 bulan. Dan jika kalian berusia 25 tahun ke atas, kalian hanya harus menunggu selama 6 bulan jika kalian tidak mengambil kursus, atau 3 bulan jika kalian mengambil kursus. Nah ya, ini hanyalah akal-akalan dari pemerintah ya sebenarnya, mendapatkan uang lebih. Nah, untuk mendapatkan full license, tata caranya mirip seperti restricted license, yaitu harus ujian praktik dan juga tes mata dan sebagainya. Jadi perbedaannya adalah untuk full license, beberapa kesalahan yang dimaklumi di tes restricted di sini tidak dimaklumi lagi. Jadi beberapa kesalahan kritikal di sini menjadi kesalahan fatal. Dan juga ujian praktikum di sini hanya berlangsung selama 30 menit. Jadi lebih cepat ya daripada restricted license. 10 menit untuk evaluasi, periksa kendaraan, dan lain-lain. 20 menit tes aslinya. Nah, dan juga ada satu tes tambahan atau tugas tambahan dalam ujian praktik ini, yaitu menamakan apa saja potensi bahaya di sekeliling kalian. Nah, jadi di waktu yang cukup random, mereka akan menanyakan apa saja potensi bahaya di sekitar kalian. Ya, contohnya ada mobil yang sedang belok, mobil yang datang dari arah lain. Ya, pokoknya sebutkan apa saja yang menurut kalian berpotensi. Lebay tidak apa-apa, berlebihan tidak apa-apa, daripada kurang. Kalau kalian tidak melakukan kesalahan lebih dari 2, dan kalian berhasil menyebutkan apa saja bahaya di sekeliling kalian, selamat. Kalian akan lulus dan hasilnya juga akan diberitahu tepat setelah kalian parkir di tempat asal kalian. Nah, dari sini kalian bisa menyetir dengan bebas jam berapapun, kapanpun, tanpa pendamping, dan ya, suka-suka kalian menyetir tanpa batasan. Nah, lalu bagaimana kalau kalian sudah punya SIM Indonesia dan ingin mendapatkan SIM Selandia Baru? Apakah harus dari learner? Tidak. Kabar gembiranya tidak. Kenapa? Karena kalian hanya harus mengikuti tes teori, tes learner, walaupun kalian bukan learner, tapi tesnya sama. Lalu, setelah 6 bulan, kalian bisa mengambil tes full license. Ya, jadi kalian tidak perlu ikut tes restricted, menunggu selama 1,5 tahun dan sebagainya. Hanya cukup menunggu 6 bulan, dan kalian bisa mendapatkan full license. Tentunya dengan ujian praktik juga ya. Untuk full license sama saja seperti full license yang biasa, yang pada umumnya. Dan lucunya adalah di sini, walaupun kalian tes full license dari temporary license, kalian tetap membutuhkan seorang pendamping. Ya, padahal kan di negara asal kalian sudah dapat SIM yang benar-benar full ya, tapi diperlakukan sama seperti orang yang baru belajar mobil, atau dari SIM learner menuju SIM restricted ya. Itu tidak masuk logika menurut saya. Tapi ya, tetap harus membawa pendamping. Pendampingnya sudah punya full license. Walaupun mungkin mereka tidak terlalu peduli, tapi
bisa jadi ada instruktur yang peduli dan akan menggagalkan kalian. Ya waktu itu pengalaman teman saya sih, instrukturnya cuma pura-pura tidak tahu ya. Padahal dalam hati tahu kalau tidak pakai pendamping ya datangnya. Ya, dan selamat, kalian bisa mendapatkan SIM New Zealand full license hanya dalam 6 bulan. Nah, jadi apa pelajaran yang bisa dipetik? Kalau kalian bisa ya nembak SIM di Indonesia, saya tidak menganjurkan nembak SIM ya, tetapi saya tidak tahu zaman sekarang, tetapi di zaman saya dulu, semua orang nembak. Kalau tidak nembak itu akan dipersulit. Ya, orang tua saya nembak, sayangnya saya tidak sempat nembak. Jadi kalau kalian bisa dapat dari Indonesia, ya lebih baik dari Indonesia. Lebih baik lagi kalau jujur. Nah, sekarang saya akan memberikan rincian biaya untuk mendapatkan surat izin mengemudi dari tahap awal hingga tahap akhir. Seperti kalian bisa lihat, totalnya adalah 3.300.000 atau $338 ya, New Zealand dollar. Itu harga yang menurut saya tidak murah. 3 juta, bung. 3.300.000 untuk mendapatkan SIM. Belum kalau gagal. Saya pernah gagal sekali di tahap restricted ya. Tidak tahu itu sengaja atau tidak sengaja, atau memang kesalahan saya, karena berasa saya melihat spion di waktu yang dibutuhkan, tetapi kata instrukturnya itu saya tidak melihat spion, buktinya juga tidak ada, jadi tidak tahu. Tapi syukurnya di full license saya langsung diluluskan. Saya mendapatkan instruktur yang baik, yang ingin peserta ujiannya lulus. Ya. Dan jika kalian konversi dari SIM Indonesia ke SIM Selandia Baru, kalian bisa lihat juga harga di sini. Jauh lebih murah. Makanya saya sarankan lagi, buatlah SIM dari Indonesia. Ya, 1.500.000 atau $157 ya. Harga yang setengah harga itu. Harga yang cukup masih mahal. Cuma setengah harga daripada 3.300.000. Mendingan 1.500.000, 1.600.000 ya. Ya, sekian video dari saya. Mungkin di waktu yang akan mendatang, saya akan membuat video yang lebih rinci ya mengenai tes-tes mengemudi ini, tes praktek, tes teori dan sebagainya. Kalau ya memang ada yang mengajukan, kalau tidak ya kalian bisa belajar sendiri dari website. Ya sekian, sampai jumpa selanjutnya, dan semoga kalian juga dilancarkan yang ingin tes mengemudi ya, karena cukup sulit di sini dan mahal ya. Nah, sebelum saya mengakhiri video ini, ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan lagi. Yang pertama, kalau bisa buatlah SIM dari Indonesia, dikarenakan waktu dan biaya yang dikeluarkan akan jauh lebih sedikit dibandingkan jika kalian membuat SIM dari New Zealand, dari nol. Yang kedua adalah, kalau kalian ingin membuat SIM, mengikuti ujian SIM, baik itu teori ataupun praktik, alangkah lebih baiknya jika kalian booking secepat mungkin, dikarenakan slot untuk bookingnya itu selalu penuh, banyak orang yang ingin membuat SIM juga. Nah, yang kedua adalah pendapat saya pribadi mengenai sistem pembuatan SIM di Selandia Baru. Ya, secara keseluruhan, walaupun lama dan mengeluarkan biaya yang banyak, tetapi sistem yang diterapkan di sini sangat efektif dalam meningkatkan keahlian atau kesadaran rakyat dalam mengemudi. Ya, tidak seperti di Indonesia yang dimana tesnya tidak relevan ya kan, hanya sekitar yang dinilai adalah skill kita dalam berputar-putar. Ya, karena ini bukan ujian mengemudi jadinya, malah ujian drifting ya, atau sirkus mungkin. Di New Zealand lebih ditekankan mengenai aturan mengemudi dan pengetahuan kalian akan rambu-rambu dan etika dalam mengemudi. Dan seperti kalian tahu, akhir-akhir ini ada wacana untuk merubah sistem ujian praktik di Indonesia, bukan? Menurut saya ini adalah hal yang positif. Memang seharusnya sudah diterapkan dari dulu, karena memang isu kita di sini adalah isu memahami rambu-rambu dan isu dalam beretika dalam mengemudi. Siapa yang harus memberi jalan, kapankah harus belok, dan sebagainya. Itu yang sangat kurang di negeri kita ini. Dan semoga jika ini diterapkan, akan membawa dampak positif dalam masyarakat kita dalam berlalu lintas. Sekian dan terima kasih.